Berarti ini bukan bagi orang biasa. Bahkan di riwayat lain dinyatakan, ya, fa hadara bi taufiqillah Sayyidatu Maryam wa Sayyidatu Asiyah. Hadir ketika Nabi lahirkan siapa? Sayyidatuna Maryam. Siapa Sayyidatuna Maryam? Ibunda Nabi Allah Isa alaihissalam. Sayyidatuna Maryam. Wa Sayyidatu Asiyah. Siapa Sayyidatu Asiyah? Istri daripada Fir'aun. Ya, datang dua orang tersebut bi taufiqillah subhanahu wa ta'ala, dengan ketetapannya Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau datang. Beliau sudah wafat. Hadir beliau ketika Rasulullah SAW dilahirkan. Lalu ada dua orang lagi. Wa ma'ahuma minal huril ain. Bersama keduanya ada hur ain. Apa hur ain? Bidadari dari surga. Di dalam proses, ya, Nabi dilahirkan, pertama ada Syafa radhiyallahu anha. Radhiyallahu ta'ala anha. Kedua ada Sayyidatuna Maryam. Ketiga ada Sayyidah Asiyah, dan satu lagi bidadari di surga. Ya. Lalu ketika Nabi dilahirkan, ya, sajidan, Nabi Muhammad SAW ketika dilahirkan dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan bayi orang biasa. Ya, bahkan dalam riwayat lain, satu tetes pun darah tidak ada di tubuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wulida makhtunan. Beliau terlahir dalam keadaan terkhitan. Maktu as-surrah, terputus tali pusarnya. Ya. Tali pusar terputus, sudah terkhitan. Makhulan, matanya lebih seperti dicelak. Bayi indah, cakep bayi tersebut. Ya. Bahkan ketika Nabi dilahirkan sajidan, beliau sujud. Ketika diangkat, tangannya Nabi mengisyaratkan ke atas. Apa yang diucapkan Nabi Muhammad? Ini baru lahir. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Doa apakah itu? Doa iftitah. Setelah kita Allahu Akbar takbiratul ihram, ya, diam sejenak sunnah. Setelah itu kita baca apa? Doa iftitah. Ternyata doa iftitah adalah lafaz pertama yang diucapkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya. Dalam riwayat lain menyatakan Rasul selain mengucapkan Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, Rasul menyatakan Allahu jallar rafi'. Allah yang maha agung, yang maha tinggi. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dalam keadaan keluar dari rahim ibundanya, ya, lalu kebiasaan bangsa Arab itu mereka menyusui anak-anak kecilnya, ya, masih bayi, ya, setelah disusui oleh ibundanya, ya, tidak lama dari itu disusui oleh siapa? Oleh orang lain, atau disebut dengan ibu susu. Makanya dari peristiwa ibu susu ini, ya, ada nanti pengambilan hukum di fikihnya, ada istilah anak susu. Ya, hukumnya seperti apa? Ibu susu seperti apa? Ini asal dari sini. Jadi kebiasaan bangsa Arab itu, ya, ketika bayi terlahir, masih bayi usia-usia, ya, sebelum 2 tahun atau apa, ya, mereka dikirim ke Badiah. Badiah ini di kota pedalaman. Ya, karena apa? Karena di sana, ya, ada akhlak di situ, ada masih murni, ya. Nah, saat itu Rasul SAW juga sama, ya, beliau ingin disusui. Ya, kalau kita bahas lagi, ibu susunya Nabi Muhammad SAW ada 2. Yang pertama kali Thuwaibah al-Aslamiyah. Ya, Thuwaibah al-Aslamiyah, beliau adalah awal mulanya hamba sahaya Abu Lahab, budaknya Abu Lahab. Ya, Thuwaibah al-Aslamiyah. Nah, ketika Sayyidatuna Aminah radhiyallahu anha melahirkan, Abu Lahab mengutus. Ya, Abu Lahab ini pamannya Nabi, tapi dia dalam keadaan kafir, ya, tidak beriman kepada Nabi. Ya, akhirnya dia mengutus siapa? Thuwaibah untuk lihat. Coba kamu lihat, ya, anaknya Aminah laki-laki atau perempuan. Ya, ternyata dilihat laki-laki. Saking bahagianya Abu Lahab bahagia. Ya, Abu Lahab bahagia, akhirnya apa? Saking bahagianya Thuwaibah al-Aslamiyah dibebaskan oleh Abu Lahab. Anti hurrah liwajhillah. Engkau sekarang bebas. Engkau sekarang bukan hamba sahaya lagi. Nah, setelah Thuwaibah al-Aslamiyah disusuilah Rasulullah SAW oleh siapa? Oleh Halimatu Sa'diyah. Nah, di sini ada peristiwa yang sangat, ya, sangat istimewa yang harus kita ambil pelajaran di sini. Nah, saat itu jaddun Nabi, ya, nenek kakeknya Nabi siapa? Abdul Muttalib, ya, Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, Sayyidina Abdul Muttalib
mencari ibu susu. Mencari ibu susu di sekitaran Ka'bah saat itu. Ya, mencari ibu susu di sekitaran Ka'bah. Ya, ketika itu Sayyidina Abdul Muttalib ini ya mendapati siapa yang mendapati Halimatus Sa'diyah. Ya, sedang apa Halimatus Sa'diyah? Beliau sendiri, teman-temannya yang di kampung itu sudah pulang ke tempat masing-masing, beliau sendiri. Lalu Abdul Muttalib datang kepada beliau, ya, lalu menawarkan, maukah engkau menyusui cucuku? Tapi cucuku, ya, dia tidak ada ayah ketika dia masih dalam kandungan. Ya, sekarang dia yatim, ya, dan dia harta pun tidak begitu banyak. Apakah engkau mau? Akhirnya Halimatus Sa'diyah, ya, beliau musyawarah terlebih dahulu, belum menerima, musyawarah terlebih dahulu kepada siapa? Kepada suaminya. Saat itu datanglah ketika beliau bermusyawarah, sepakat, ya, daripada pulang, ya, nanti tidak dapat apa-apa, akhirnya beliau sepakat untuk menerima. Singkat cerita, ketika beliau sampailah ke rumahnya Rasulullah SAW, kalau sekarang itu tempat perpustakaan yang di kota Makkah itu tempat wiladatun Nabi, dilahirkan Nabi di situ. Ya, tempat di rumahnya Nabi Muhammad SAW, ya, disodorkanlah bayi yang sangat indah, sangat cakep, indah dilihatnya. Tersenyum Rasulullah SAW. Saat itu fadammahu Halimatus Sa'diyah, lalu dipeluk oleh Halimatus Sa'diyah. Langsung Allah kasih cinta Halimatus Sa'diyah dengan pandangan pertama kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini baru kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya, belum lagi pintu langit. Ya. Syaitan, iblis dahulu itu sering menguping rencana Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan, ditutuplah pintu tersebut. Ya, dimajusi, penyembah api bertahun-tahun itu api hidup, emang dihidupin. Ya, ketika Nabi lahirkan, api tersebut mati padam. Inilah keistimewaan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan, ya, waktu yang sangat singkat ini kita dapat mengambil pelajaran tentang baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita dapat mengambil hikmah di balik sirahnya Nabi Muhammad SAW, sehingga kita dapat mencintai Nabi Muhammad SAW, sehingga kita dapat kelak insyaallah berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, ada seorang yang bernama Al-Qa'qa' Al-Ausi. Beliau ditanya, ya, tentang kenikmatan surga. Ma ni'mal jannah? Apa nikmat surga? Ya, beliau menjawab, fiha Rasul SAW. Di dalamnya ada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.